Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah alladzi likulli syai' lillah wa fillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di malam hari ini mendudukkan kita di tempat yang penuh barakah, di mana dibaca maulid ad-diba, dibaca ratib al-adrus yang sudah barang tentu daripada min aktabillah, kutub-kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keberkahan itu disebutkan bahwasanya suatu pahala yang besar yang mana Allah berikan kepada kita lantaran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala berlipat, mudah-mudahan apa hajat-hajat kita Allah kabul. Allah berikan kesenangan dunia akhirat, dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Abah Ye Sumantri, matan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Habiban al-Mahbub al-Habib Muhdhar al-Idrus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah angkat derajatnya, Allah manfaatkan ilmunya, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah satafiahkan badan. Dan kepada Ustaz Hendra, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dan kepada antum semua hadirin dan asatidah yang lain dan antum semua hadirin, mudah-mudahan digabul hajat, diberikan kenikmatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini letakkan di hati kita. Amin ya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah meridai sunnah Rasulullah. Dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi ini, yang Rasul mengatakan kita melaksanakan sunnah yang diperintahkan Allah pula. Perintah Allah terbagi menjadi dua, yang wajib dan yang sunnah. Siapa kita mengerjakan sunnah itu, Allah berikan kecintaan. Ini yang mengatakan al-alamah, seorang yang mumpunin dalam seluk-beluk lini Al-Quran, Al-Hadis, yakni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke wajhun qamar, seperti bulan purnama. Ya, bulan ini purnama. Kalau dia terlihat sedikit belum purnama. Kalau terlihat setengah belum, itu dikatakan qamar. Ya, di saat 15 Hijriah itu terang bulan purnama. Itu diperumpamakan wajhur Rasul, wajah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akan melihat suatu keindahan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kanjeng Nabi dengan apa? Dengan salawatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah beserta malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikat Allah, kami bersolawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus disuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Mungkin hati ini ataukah berat kerinduan ini untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan dengan kita menghidupkan sunnahnya, dengan kita mengenalinya, dengan kita hub mencintainya, dan dikatakan Nabi SAW dalam Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abu Hamid gelar Rasulullah mengatakan man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Hanya kita baru cinta kepada keluarga Rasulullah, baru hanya kita cinta kepada habaib-habaib, Allah sudah berikan itu jaminan surga untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidur, Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdhah. Ketika kita tidur pun Allah berikan keberkahan dalam mimpi bertemu Rasulullah akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ketika kita dalam keadaan terjaga, ketika kita menjalani hidup itu atau ba'dal gaum minan naum, ketika kita bangun dari tidur, Allah ajarkan tata cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu yang kita harapkan. Kita butuh melihat wajah Nabi. Bahkan Nabi mengatakan wailun mimman la yarani. Sesungguhnya akan mendapatkan wail, celaka di sana. Ada satu pun lembah di Jahanam itu wail, tapi di sana Rasul mengatakan itu celaka. Mimmal la yarani, kepada orang yang enggak melihat, enggak menemukan Rasulullah di akhirat nanti. Beruntung kita membaca Maulid Syekh Abdurrahman Adibai Al-Hafidh, seorang yang hafal 100.000 hadis lebih. Al-Hafidh itu seorang yang ia hafal 100.000 hadis lebih. Terus dikatakan Ar-Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang beliau ini dikatakan raja daripada wali-wali kutubnya Allah, yang mana kekaromahannya mengatasin wali-wali kutubnya Allah, bahkan menisbatkan aulia-aulia Allah selama hidupnya. Luar biasa. Keberkahan apa semua Allah jadikan. Laulaka Allah mengatakan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka, kalau enggak karena engkau wahai Habib, wahai kekasihku. Allah mengatakan ma khalaqtu aflak. Enggak akan Allah jadikan segala sesuatu ini. Ketika subuh kita bangun tidur, ketika subuh kita salat subuh, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu kita tahiyat akhir, begitu kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu sahnya salat ataukah itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus assalamualaikum warahmatullah. Nabi terus tersenyum di belakang fulan seorang itu. Amin. Orang yang soleh, yang dilihat terang wajahnya bercahaya, hingga kita nanti akan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus banyak bersolawat kita ini membaca Maulid Ad-Diba karangan Syekh Abdurrahman Adibai ini, yang dikatakan ketika asraqal, ketika kita bangun marhaban, kita membaca marhaban menyambut kedatangan Rasul. Memang diriwayatkan ketika asraqal itu Rasulullah hadir. Begitu duduk kita dari asraqal, Rasulullah pergi. Nah, itulah wajah yang akan kita ditulis kiraman katibin raqib atid, dan disaksikan malaikat rahmah, malaikat Mikail alaihi salam. Lah Bib, kenapa kita menyanjung-nyanjung Nabi Bib? Andai kata kita melihat kemuliaan Rasulullah, sekiranya siapa lagi selain Nabi Muhammad yang bisa menjadikan kita ini memahami kemuliaan. Terus Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kita mencintai Nabi. Kita mendapatkan kecintaan Nabi. Ini hakikat, sesuatu yang zahir, yang nyata. Kayak semisal sholat subuh kita kerjakan, mendapatkan pahala 500 tahun pahala. Hakadha, ini yang dikatakan kita mendapatkan fadilatus sunnah, yang Allah katakan amar nawafil, yaitu yang dikatakan ini perintah sunnah, yang Allah perintahkan juga. Allah menyuruhkan kita untuk melihat Nabi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, karena ia salat subuh, ia salah mengerjakan salat, ia Allah sebut ini hambaku abdun saleh, hamba yang saleh, karena salat yang dikerjakannya subuh, karena salat yang dikerjakannya zuhur, karena salat yang dikerjakannya asar, karena salat yang dikerjakannya maghrib, karena salat yang dikerjakannya isya.
Seolah-olah itu cahaya zahir, itu hakikat. Karena Nabi mengatakan, man ahya sunnati, di mana beb sunnahnya Rasulullah, tumaninahnya kita salat, di mana beb sunnahnya Rasulullah, ketika kita menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala bi asbabur rasul, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dikatakan umat kanjeng Nabi, semua kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Kenapa kita butuh syafaat? Karena jannah. Terus Rasul mengatakan, wa man ahabbani, dan siapa orang yang mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul orang tersebut denganku di surga. Ini surga ini luar biasa. Hurul ain, bidadari. Nabi Muhammad lebih luar biasa lagi Rasulullah. Surga ini luar biasa. Al jannatu tajri min tahtiha al-anhar, dikatakan. Di sana itu ada sungai-sungai yang mengalir. Di sana itu mengalir sungai-sungai di dalamnya surga itu. Rasulullah lebih dahsyat lagi. Dikatakan kita berharap untuk apa? Berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul majma'atul khair, dalam satu perkumpulan yang baik, untuk kita berharap perkumpulan kita nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, ketika Allah meridai kita saat kita menghadirkan di hati kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, sahib Maulid Simtud Durar, mengatakan kepada muridnya, dikatakan disuruh membaca maulid beliau itu di depan magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu muridnya bermimpi Rasulullah, dan Nabi mengatakan, baca ini maulid, karena maulid ini menjadikan kita memiliki futuhul arifin, akan kita mendekat kepada Allah begitu. Tidur seseorang ini, orang ini nggak bangun-bangun sampai husnul khatimah. Al-muhim, kesimpulannya dia mati seorang itu membaca maulid Nabi. Kita meninggal dalam kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita hidup untuk membawa hidup kita mengikuti sunnah Rasulullah, karena kita taat lillah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melihat apa? Siratal mustaqim. Ketika subuh kita mengerjakan salat untuk kita melihat siratal mustaqim. Dan dikatakan wailun mimman la yarani, karena kita takut andai kata kita di siratal mustaqim kita goyah ke kanan ataupun ke kiri, terus terjatuh ke neraka itu. Allahumma ba'idna minan nar. Mudah-mudahan kita jauh, Allah jauhkan dari azab neraka. Ini neraka ini luar biasa, tapi haram kita yang di hati kita hidup Ismah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita menghidupkan di hati kita sunnah Rasulullah. Kenapa? Nabi mengatakan kana ma'i fil jannah. Ini hadis sahih Imam Bukhari yang mengatakan, kalau kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidurnya Nabi lain. Kalau kita tidur, kita bisa bermimpi. Kalau kita tidur, kita bisa untuk bangun. Tapi Rasulullah merebahkan diri, tapi Nabi tidak pada dasarnya tidur, hanya menutup mata. Rasulullah begitu. Kita mendapatkan keberkahan tidur, kita mendapatkan keberkahan menjadi aulia ketika malam hari fi jawful lail kita bangun, itu rahmat Allah. Jadi segala sesuatu ini di alam yang nyata Allah memberikan keberkahan, sampai di alam mimpi Allah berikan itu, dalam alam tidur Allah berikan kita keberkahan. Yang dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini, beliau sangat mengenali Rasulullah. Kenapa? Karena beliau membuat riwayat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akan mengenali Nabi, melihat, membayangkan wajah Rasulullah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad ini Rasul yang dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sesuatu yang kita fahami dari Al-Quran Al-Karim, dari keterangan Allah Al-Haq, yang dikatakan Syekh Ahmad ibn Athaillah Sakandari, Al-Haq, Allah ini Al-Haq, sesuatu yang paling benarnya benar, yang diterangkan Allah bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wajar, karena kita di saat salat kita dikatakan tuma'ninah, menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala, lima'rifatullah. Dikatakan Ibnu Abbas sepupu Rasulullah,
bahwa salat ini liya'rifunallah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kamaluhu, kesempurnaan Allah. Jamaluhu, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kita duduk yang bersambung dengan sebelumnya bil musafahat, dengan kita berjabat tangan. Ini keberkahan sunnah Rasulullah, ini luar biasa. Kita hanya salam-salaman, luntur itu dosa, rontok itu dosa. Itu keberkahan di antara fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan salam, memberi salam, assalamualaikum, menjawabnya wajib. Bayangkan itu. Memberi salam sunnah, menjawab salam itu wajib. Nah, itu yang dikatakan rekaan akal saleh. Orang yang mempunyai akal, karena ia apa? Ia gak lepas daripada sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya'nya. Ini orang yang dilihat Allah. Dan di saat keridhaan itu, berarti orang ini memiliki futuhal arifin, hidup di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.